Pemirsa, pasangan suami istri di Kendal, Jawa Tengah harus berlapang dada batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keduanya pasrah setelah pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji karena dampak pandemi COVID-19. Sarnoto dan istrinya Sri Murniati hanya bisa pasrah setelah mengetahui pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini karena dampak pandemi COVID-19. Warga desa Kebon Asem, Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini mengaku berbagai persiapan telah dilakukan sejak 1 tahun terakhir. Pasutri ini bahkan telah menunggu hampir 10 tahun sejak mendaftar tahun 2000 ulangi. Pasutri ini bahkan telah menunggu hampir 10 tahun sejak mendaftar tahun 2011 silam. Selain persiapan mental dan rajin mengikuti pelatihan manasik, berbagai barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci juga sudah disiapkan dengan matang, termasuk membeli oleh-oleh. Gimana lagi, pasrah aja. Mungkin ini yang terbaik karena kondisi yang sekarang lagi ada pandemi COVID-19 itu ya mungkin ini yang terbaik gitu aja, wis. Sementara itu, sesuai data di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, tercatat ada 1.600 calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini. Kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal juga harus tunduk terhadap kebijakan oleh Bapak Menteri Agama yang ada di Jakarta. Namun Kanwil Kemenag Kendal memastikan CJH yang batal berangkat tahun ini akan diberangkatkan pada musim haji 2021 mendatang dengan tidak mengurangi kuota yang ada di tahun ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan dana haji yang disetor jemaah akan disimpan dan dikelola oleh BPKH terkait pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Namun biaya perjalanan ibadah haji bisa dikembalikan pada jemaah jika diminta. Setelah memastikan pembatalan penyelenggaraan haji tahun 2020, pemerintah menjamin dana haji yang disetor jamaah akan disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Nilai manfaat haji akan diberikan kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama haji tahun 2021 mendatang. Meski demikian, Kementerian Agama juga menjamin biaya perjalanan ibadah haji akan dikembalikan jika diminta oleh jemaah. Ada dua opsi pengembalian pelunasan ibadah haji. Opsi pertama, pengembalian biaya diajukan langsung oleh jemaah ke Kanwil Kementerian Agama di daerah. Selanjutnya, permintaan jemaah akan diverifikasi dan bila syarat sudah terpenuhi, maka BPKH akan mengembalikan dana jemaah. Sementara opsi kedua, pengembalian diajukan langsung oleh Kanwil Kementerian Agama di daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya, jemaah yang dananya dikembalikan akan diubah statusnya di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu menjadi belum lunas sehingga tidak lagi termasuk jemaah haji yang akan diprioritaskan pemberangkatannya. Dana yang dikembalikan pada jemaah adalah biaya pelunasan haji reguler 1441 Hijriah atau tahun 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga protes di depan kantor desa di Kabupaten Tangerang, Banten karena kesal tak dapat bantuan sosial dampak pandemi corona. Padahal pihak desa telah mendata seluruh warga yang menerima bansos. Dengerin dulu ya. Ya, sebentar, ini saya jelaskan. Warga ini protes di kantor desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, karena tidak mendapatkan bantuan sosial terdampak COVID-19. Warga mencoba masuk ke kantor desa untuk meminta penjelasan dari kepala desa. Warga mengatakan mereka telah didata sebagai penerima bansos dampak pandemi corona sekitar 2.100 kepala keluarga, tetapi beberapa dari mereka belum semua mendapat bantuan.
Ya, untuk belum dapat bantuan itu hanya baru separuhnya, dan separuhnya lagi sudah ada yang dapat bantuan dari Kementerian Sosial sebanyak per kakak itu dapat Rp600.000. Untuk membantu warga yang tidak mendapatkan bansos dari Kemensos, pihak desa akan mengajukan pada Bansos Provinsi Banten dan Pemkab Tangerang. Kami diinstruksikan adalah mendata orang yang dampak COVID dengan kategori dari 1 sampai sekian itu. Cuman kenapa kami data sebanyak itu? Karena kami tidak mau pilih kasih di warga kami. Adapun berapa nanti yang mendapatkannya, itu kan bukan hak kami sebagai kepala desa. Kami sifatnya kepala desa beserta rekan-rekan RT RW termasuk staf hanya sifat pendataan aja. Meski telah mendapatkan penjelasan, warga akan kembali protes jika mereka tidak mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penyaluran bansos Rp600.000 belum maksimal. Pemerintah memotong nilai bantuan sosial menjadi Rp300.000. Pemotongan bansos akan dimulai pada Juli mendatang. Bantuan sosial untuk warga Jabodetabek diberikan sampai Desember 2020. Tetapi nilai manfaatnya akan turun sejak Juli mendatang, yakni hanya Rp300.000 per bulan dari yang sebelumnya Rp600.000. Hal ini juga berlaku bagi warga di luar Jabodetabek, sementara penyaluran bansos tetap dilakukan secara tunai. Untuk bantuan langsung tunai, dana desa diperpanjang hingga September 2020 dengan nilai bantuan yang juga turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Pemerintah mendata lebih menerima dan juga pemerintah mendata lebih penerima bansos mencakup 40% dari total masyarakat Indonesia. Diputuskan oleh sidang kabinet, yaitu untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako. Pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember. Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari 600 menjadi 300.000 per bulan. Untuk yang Jabodetabek, jadi yang non-Jabodetabek tadi 9 juta, non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember, namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari 600.000 menjadi 300.000 per bulan. Presiden tadi juga memutuskan untuk penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun dengan kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Untuk BLT dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September manfaatnya diturunkan dari 600.000 menjadi 300.000, sehingga total untuk BLT desa ini akan mencapai 31,8 triliun. Sedangkan yang tadi bansos tunai non Jabodetabek itu totalnya menjadi 32,4 triliun dan untuk bansos Jabodetabek totalnya 6,8 triliun. Itu adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat adanya COVID dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat di akar rumput. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan makanan siap saji ke 2 panti asuhan terdampak pandemi COVID-19 di Jakarta Timur. Makanan dibeli dari pelaku UMKM menggunakan hasil penggalangan dana dari masyarakat. Pasti sih rindu, pengen main gitu sama teman-teman. Ya mau sih. Mau ketemu teman-teman gitu? Iya, kangen sama teman-teman.
Rindu untuk kembali bersekolah mulai dirasakan oleh anak-anak Panti Asuhan An-Nikmah dan Panti Asuhan Gunananda yang berada di wilayah Jakarta Timur. Mereka ingin kembali belajar, bermain, dan berkumpul bersama teman-teman di sekolah. Namun harapan itu belum bisa terwujud karena penyebaran virus corona masih belum terkendali. Virus corona memaksa anak-anak di Panti Asuhan ini harus rela hanya beraktivitas di dalam lingkungan panti saja. Tak hanya itu, Panti Asuhan juga mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan harian karena donasi yang mereka terima mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19. Saat corona ini tentunya pasti agak pengurangan ya, karena situasi yang ada. Banyak juga donatur-donatur yang kebingungan mereka ingin datang, sehingga untuk tahun ini kayaknya agak berkurang gitu. Untuk meringankan beban Panti Asuhan, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia berkontribusi dengan memberikan bantuan makanan siap saji. Makanan ini dibeli dari pelaku UMKM dengan menggunakan hasil penggalangan dana atau donasi dari masyarakat. Harapan saya semoga MNC Peduli semakin maju, semakin jaya, dan sukses selalu. Jadi yang kita ketahui kan pandemi ini berdampak bukan hanya untuk tim medis ataupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tapi juga banyak yayasan seperti Panti Asuhan yang perlu support. Dan maka dari itu kami di MNC Peduli ingin membantu Panti Asuhan. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih yang tertera di layar televisi Anda.